Halo teman-teman Spotless, nama saya Restu, biasa dipanggil Atak, dan saya dari brand sepatu Noka. Jumpa lagi di acara Temu Suhu Spotless. Oke, Noka itu sebenarnya dimulai pas owner kita itu masih kuliah. Itu di tahun 2012-an kalau nggak salah. Cuman Noka itu mulai gede itu di tahun 2015. Jadi kurang lebih dimulai dari owner kita masih kuliah. Oke, sebenarnya pas saya join semenjak kurang lebih 3 atau 4 tahun lalu, memang owner kita itu tinggal di US. Jadi kita itu sistem kerjanya by remote. Semua tuh pasti didiskusiin lewat monitor atau lewat handphone. Dan memang seru banget sih sebenarnya. Jadi kita nggak pakai kantor, kita kerja udah dimulai dari rumah semenjak 4 tahun yang lalu. Kelebihannya kita itu bebas bereksplorasi. Pertama, kita itu nggak harus terus aja diam di kantor. Kita itu bisa jadi kayak nyari referensi. Untuk saya pribadi, saya bisa lebih banyak ke toko buku, saya bisa main ke mall buat lihat sepatu referensi, biar ide saya makin selalu fresh gitu. Tapi memang ada jadwal di mana hari itu harus kita ngobrol banget gitu. Tapi selebihnya enjoy banget sih sebenarnya. Itu kelebihan Noka kalau menurut saya. Punya waktu yang seru untuk digunain buat referensi yang bagus. Target market pertama itu 100% cewek. Karena Noka itu memang kayak impian atau angan-angan dari owner itu sendiri. Dia itu adalah seorang traveler dan perempuan gitu. Jadi target awalnya itu 100% cewek. Untuk sekarang udah berkembang ya, kita pun pasti ngikutin si pasarnya itu sendiri. Sekarang itu karena market cowok itu ternyata makin banyak yang suka desain-desain Noka, jadi sekarang itu bergeser jadi 80% cewek, 20% cowok gitu. Sebenarnya kalau memperkenalkannya pasti dengan apa ya? Dengan detail-detail video, foto yang bagus, terus detail-detail material, keunggulan produk seperti itu, dan dipakai dengan vibe seperti apa, itu pasti seperti itu kalau untuk launchingnya itu sendiri. Cuman kadang yang serunya itu adalah saat pas pertama launching, produk kita itu masih di limit kayak 200 piece, dan itu langsung laku habis, dan itu jadi pusing ke produksi. Itu sih nilai serunya. Produk-produk kayak yang kemarin itu ada Haku, Saka, terus tuh produk Mana, itu adalah tipe-tipe yang best sellernya kita. Jadi begitu di launching, habis pusing deh harus produksi ulangnya cepet gitu. Karena kebanyakan orang-orang pengen PO gitu. Inspirasi desain Noka itu pertama dari sebenarnya dicari dulu kita tuh lagi pengen apa, kemana, karena kan memang tema pertamanya itu traveling. Jadi itu dimunculin dulu kayak apa yang membuat kita tertarik untuk traveling, kemana kita pengen. Kayak ada salah satu sepatu saya desain dengan nama Musi. Nah itu tuh memang saat itu saya lagi pengen ke Pulau Musi gitu. Nah jadi warnanya ngambil dari vibe si tempatnya, environment tempatnya kayak gitu. Jadi yang inspirasi kita itu adalah tempat yang indah di suatu tempat gitu. Betul, kayak ini.
Ini sepatu yang keluaran baru kita, ini bentuk stilasi dari gunung sebenarnya gitu. Jadi huruf N ketemu bentuk gunung kayak gitu-gitu. Jadi punya nilai bentuk yang terfilosofikan sebenarnya. Jadi nggak serta-merta gitu aja gitu. Awal mula Noka itu sebenarnya sepatunya boots, karena memang dulu traveling itu identik banget sama boots. Cuman semakin kesini ternyata traveling juga enak untuk pakai sneakers gitu. Nah jadi kita mulai ngebangun nih si sneakers ini. Sampai saat ini memang sneakers kita yang banyak jadi pilihannya. Untuk material kita udah hampir nyoba material-material untuk sepatu itu kayak kanvas, kulit asli, terus vegan leather. Sekarang lagi di vegan leather kayak gitu-gitu. Terus kemarin tuh nyobain denim kayak gitu, itu sebenarnya udah kita cobain. Cuman untuk saat ini kita memang lagi seru main di vegan leather. Pasti punya, setiap desain sepatu itu pasti karakteristiknya kayak warna two tone, three tone itu biasanya kita keluarin di konsepnya. Cuman untuk launchingnya itu pasti kita voting sistemnya kan. Tapi untuk line warna khusus kita punya gitu. Proses pembuatan sepatu itu yang paling lama sebenarnya brainstorming. Jadi kita tuh nyari ide, mulai dari mana ya, apa yang harus jadi inspirasi saya untuk bikin sepatu gitu. Terus misalkan, oh ada nih misalkan geyser atau pulau atau gunung, itu yang pertama kali kita angkat. Setelah itu kita baca-baca, terus kumpulin referensi, bikin mood board. Nah setelah mood board dan konsepnya udah jelas mau dibikin arah mana, dilanjutin bikin sketch. Biasanya udah sketsa, di situ kita brainstorming, oh ternyata bentuk-bentuknya yang seperti ini yang seru. Nah setelah sketsa baru lanjut ke gambar kerja. Setelah gambar kerja itu langsung dibikin sampel. Sampel itu nggak bisa sekali biasanya. Itu sampel biasanya 2-4 kali gitu. Kayak misalkan detailing kecil yang biasanya bikin jadi eye catching lah kayak gitunya. Itu yang bikin lama sebenarnya biasanya. Sampai jadi sepatu, varian warna, produksi. Oke. Paling cepat sebenarnya ini paling cepat. Karena ini internship permainannya, karena dia punya waktu di Noka 3 bulan. Jadi 3 bulan itu menurut saya cepat banget untuk development satu sepatu. Dan kalau lama itu bisa sampai 5-6 bulan. Biasanya itu kayak detailing sama kalau di proses produksi itu kayak konstruksi sepatu. Itu yang biasanya bikin kita mengulang gimana caranya supaya sepatu ini proper dan jadi sepatu yang bagus. Kayak misalkan nggak ada kerutan, terus pas bagian lipetannya tuh nggak ada lebihan sedikit. Itu biasanya detail-detail seperti itu dan konstruksi sepatu yang biasanya bikin dia sangat lama untuk di-develop. Itu sebenarnya kita belum punya art desainnya itu sendiri. Cuman kita pasti bikin sesuatu yang beda dari orang lain. Itu udah jadi kayak filosofi kita bahwa janganlah ngikut-ngikut arus gitu. Kita mendingan bikin sesuatu yang memang beda aja gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau yang aneh-aneh itu pasti Noka. Aneh dan keren sebenarnya, bukan aneh-aneh. Kalau kayak campaign-campaign sebelumnya, sebenarnya kita sering campaign kayak 1000 guru dikasih sepatu kayak gitu-gitu. Terus kita juga sering melibatkan kayak di pabrik, kita pakai tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Terus kita juga yang agenda sering itu adalah membantu orang-orang sekitar pabrik kita. Kita biasanya bantu mereka dengan ngasih kebutuhan sembako kayak gitu-gitu sih. Jadi kita seneng banget charity sih. Sebenarnya yang namanya prediksi itu kadang ya itu sering banget kebalikan. Kadang kita prediksi itu bagus, ternyata sellingnya enggak. Terus pas kita prediksi enggak bagus, tapi penjualannya bagus.
sering banget sebenarnya kejadian itu tuh kayak kayaknya ini biasa aja nih, terus laku banget. Kayak di pertama itu dimulai dari Musi, saya sebenarnya ngerasa itu biasa aja, tapi ternyata bisa jadi best seller di tahun 2020 kayak gitu-gitu. Nah, prediksi itu pasti ada, cuman kadang kita punya ternyata seperti ini nih, jadi dibiasain bahwa produk ini yang disukain sama marketnya Shinoka itu sendiri gitu. Tapi awal-awal selalu terjadi seperti itu. Biasanya konsep yang terlalu gila pun itu nggak bisa diterima sama market, kecuali memang kita brandingnya kuat banget, dibawa kemana aja, terus sepatu ini udah dipakai ngapain aja. Nah, kalau untuk sharing tentang ide bisa di situ.